tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Berkat kasih anugerah-Mu, kami bisa mengikuti ibadah doa pemulihan. Di sini kami mau memuji, mau menyembah dan memuliakan Engkau. Di dalam pemujian kami ini, kami semua yang bertalian darah tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Rumah kami masing-masing seluruhnya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Demikian juga pengurus, pembina, pengawas Yayasan Sola Gracia semuanya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Keluarga Ibu Ketua seluruhnya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Harta kami yang bergerak dan tidak bergerak tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa, semua yang bertugas Engkau berkati semua. Peniup sangkakala, pemain keyboard, singer, worship leader, pemegang laptop, terlebih-lebih Bapak pelayan firman-Mu Bapak, Engkau berkati dia dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, jamah mulut bibirnya berkata-kata, sehingga perkataannya Bapak semuanya sesuai dengan firman-Mu. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami fokus Bapak, dan kami dapat mendengarkannya dan dapat melakukannya. Bapak, ampuni dosa-dosa kami, suci kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah permohonan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita kekuatan. Mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Hanya di dalam nama Yesus kita menang. Hanya di dalam satu nama,
bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah dan kami agungkan dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Bapa, boleh kami tetap ada, semua ini hanya karena kebaikan-Mu. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak menyampaikan doa-doa kami ke hadirat-Mu. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdiri untuk bangsa kami di tengah keadaan dunia yang saat ini terguncang. Bapa, kami bermohon Engkau tetap menyertai pemerintahan kami supaya tetap kuat dan kokoh. Kami bermohon Engkau yang menyertai para pemimpin kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Boleh mereka tetap memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga ketika mereka memimpin bangsa kami ini Bapa, boleh semua kebijakan yang mereka ambil Bapa adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 yang telah diteliti dan akan siap diedarkan. Biarlah kiranya Engkau memberkati Bapa, sehingga vaksin ini akan segera dapat dipasarkan dan orang-orang yang betul-betul memerlukannya Bapa dapat mempergunakannya. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga yang terkena COVID-19. Kami bermohon kepada-Mu, berikan mereka kekuatan, pengharapan, kesabaran, dan biarlah kiranya mereka tetap berharap kepada-Mu Bapa. Bagi keluarga mereka yang terkena COVID-19 saat ini, kami juga bermohon Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi setiap pasien-pasien COVID-19 Bapa. Dan kami imani Bapa, pasien COVID-19 akan bertambah yang sembuh dan sembuh setiap hari. Bapa, kami juga berdoa untuk semua aparat keamanan kami yang ada di bangsa ini. Engkau berkati mereka Bapa, agar mereka boleh dapat melakukan semua kewajiban mereka dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kami juga bermohon, biarlah setiap pelaku kejahatan itu Bapa, boleh mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan memperoleh kesempatan untuk bertobat dan menjadi manusia yang baik. Bapa, di siang hari ini adalah doa-doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Tapi kami tetap percaya Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi atas kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan bangsa kami. Ampunkan kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami Bapa, agar setiap doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu dapat Engkau jawab tepat pada waktu-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Tentu baik-baik saja ya, sekalipun ada pandemi COVID-19, tapi kita tetap percaya Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kita dan memberikan kesehatan kepada kita seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 91, bahwasanya malaikat Tuhan akan dikirimnya untuk menjaga dan menatang kita sehingga kita tidak akan terantuk di batu. Saat ini kita mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang menjadikan langit dan bumi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami dapat bersama-sama memuji memuliakan Engkau, dan kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu bagi semua yang bertugas pada hari ini. Engkau sudah mengurapi mereka secara luar biasa. Dan kami juga terus meminta urapan-Mu Tuhan, supaya semua yang mendengar akan mendapatkan urapan yang luar biasa daripada-Mu, mendapatkan urapan pengajaran, urapan raja dan urapan nabi, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan akan menjadi rema dan akan kami pergunakan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Tapi saya bacakan hanya ayat 31. Bunyinya demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus,
lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita memang disuruh di rumah untuk berdiam diri. Kemana-mana kita harus memakai masker, kita mengatur jarak dan rajin mencuci tangan. Tetapi kita harus taat dan setia kepada pemimpin kita. Karena pemimpin kita, presiden yang memimpin kita adalah wakil Tuhan di dunia. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini dengan tema kuasa Tuhan tidak dapat dibendung. Apapun yang dapat menghalangi, apapun yang mau membendungnya, tetapi tidak dapat dibendung jikalau Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang dikasihinya. Kita bertanya dalam hati, dalam hal apakah kuasa Tuhan tidak dapat dibendung? Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sedang ada dalam keadaan sakit, menghadapi sakit penyakit, seperti yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Dan dia berkata, Tuhan, Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku ini. Sampai 3 kali dia meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu Paulus. Karena pada saat engkau lemah, kuasaku akan lebih nyata kelihatan kepadamu. 2 Korintus 12 ayat 9a. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, murid-murid Yesus pada waktu itu pada saat jemaat yang mula-mula, mereka berjuang secara gigih sekali, secara tekun, secara luar biasa untuk menyaksikan hal Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Pada waktu itu mereka menyaksikan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Tetapi apa yang mereka lakukan membuat penguasa-penguasa pada waktu itu, para tua-tua Yahudi, imam-imam merasa cemas dan merasa terganggu kenyamanan mereka. Karena murid-murid Yesus ini setiap kali berdoa selalu menyebutkan nama Yesus. Dan buat mereka nama Yesus itu sangat tabu dan mereka tidak suka. Oleh karena itu mereka memanggil Yohanes, mereka memanggil Petrus bersama-sama. Dan mereka mengatakan kepada kedua orang ini supaya mereka jangan lagi berdoa dengan memakai nama Yesus. Pada waktu mereka ditangkap dan mereka dibawa untuk diadili, mereka membawa orang yang usianya kira-kira 40 tahun. Orang ini dibawa karena mereka sudah mendoakan yang sakit ini dan sembuh. Terjadi mujizat yang luar biasa. Dan Petrus bersama-sama dengan Yohanes dan murid-murid Yesus yang lain bersama-sama menyampaikan kesaksian ini kepada setiap orang. Karena mereka sudah diberitahu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwasanya apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu yang dikatakan. Jadi mereka menunggu sampai Roh Kudus itu turun atas mereka. Dan pada saat di Kisah Rasul 2 ayat 4, pada saat hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun dan mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga mereka ada keberanian untuk mengabarkan Injil. Mereka ada keberanian untuk menyaksikan tentang kebesaran, tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada saat mereka dipanggil, mereka disuruh semacam diancam. Lain kali, kamu kalau mendoakan orang, jangan lagi sebut nama Yesus ya. Tapi mereka menjawab, katanya, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamukah
atau taat kepada Allah, tidak mungkin bagi kami untuk tetap berdiam diri dan tidak mengatakan bahwa Yesus itu telah menyembuhkan orang sakit dan telah terjadi mujizat. Kami sudah melihatnya sendiri dan kami sudah mengalaminya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Para tua-tua dan penguasa itu tercengang-cengang melihat mereka, karena semakin mereka dilarang, semakin keras mereka bertindak. Oleh karena itu mereka hanya bisa menyuruh mereka itu untuk dilepaskan dan pergi. Kemudian mereka pergi ke teman-temannya dan menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi kepada mereka. Oleh karena itu rasul-rasul ini berdoa bersama dengan semua jemaat Tuhan yang sedang berkumpul bersama-sama. Mereka berdoa dengan tekun. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita mengalami permasalahan, jikalau kita menghadapi percobaan, kita menghadapi ujian yang berat, bukan hanya saudara, saya juga, kita semuanya pasti menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang sangat berat, yang rasanya tidak mungkinlah kita bisa hadapi. Tetapi jikalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini beserta dengan jemaat Tuhan pada waktu itu, mereka berdoa bersama dengan tekun. Mereka bermohon kepada Tuhan, mohon minta keberanian, meminta supaya mereka itu berani menghadapi semuanya siksaan, menghadapi semuanya fitnahan, menghadapi tekanan-tekanan yang begitu berat yang harus mereka alami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari firman Tuhan. Kita juga perlu berdoa untuk mengatasi ketakutan-ketakutan kita, mengatasi penolakan-penolakan yang sering dilakukan, mengatasi ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang kita diancam, mengatasi kemungkinan-kemungkinan penganiayaan, karena kasih karunia Allah melalui Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus akan membantu kita berbicara tentang Kristus dengan berani. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pernah diundang ke India untuk menyampaikan firman Tuhan sekaligus berdoa untuk pelepasan bagi yang dirasuk setan. Pertama kali kami melakukannya dan ada satu orang yang mengantar kami dari satu desa ke desa yang lain. Tapi dia meminta kepada saya supaya dia dibawa ke Indonesia. Saya belum melihat apa alasan kita untuk mengundang dia ke Indonesia. Dia bukan seorang pendeta. Pada saat kami ke sana kedua kali, kami ditemuinya di penginapan dan dia mengancam. Kenapa dia tidak diajak? Kenapa dia tidak diberitahu kalau kami datang? Kemudian dia juga bertanya, kenapa kami tidak mengajak dia pergi ke tempat lain? Dan dia mengancam saya, dia bilang dia mau membunuh. Tapi pada waktu itu kita berdoa, kita terus berdoa, dan kita memberikan penjelasan kepadanya, sehingga dia pun akhirnya mengundurkan diri dan pergi meninggalkan kami. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ini saja. Di mana-mana pun kita dalam menyampaikan firman Tuhan, selalu banyak rintangan, selalu banyak halangan, selalu banyak yang memfitnah. Tetapi kita harus ingat bahwa tadi tema kita, kuasa Tuhan tidak dapat dibendung. Kalau kita yang berjalan sendiri, kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Jikalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah yang berani melawan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita menjalankan firman Tuhan, kita perlu banyak berdoa. Di dalam kita menghadapi ujian dan cobaan,
kita perlu tekun berdoa bersama dengan teman-teman kita atau kita sendiri di dalam kamar. Kita harus tetap berdoa. Khotbah dengan mengadakan mujizat adalah sejalan. Kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat yang terakhir mengatakan tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah dia mengusir setan dalam nama Yesus. Kemudian dia juga katakan bahwasanya dia akan menginjak ular dan kalajengking. Dan dia akan memakai bahasa-bahasa baru atau berbahasa roh. Dan yang terakhir dia katakan bahwa dia meletakkan tangannya di atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Itulah tanda-tanda orang percaya. Jadi mujizat merupakan tanda yang dengannya Kristus meneguhkan ucapan para saksi itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda pada umumnya menunjuk kepada perbuatan yang dilakukan untuk menegaskan, yaitu kehadiran kuasa ilahi, kemudian memberi peringatan dan memperkuat iman. Inilah tanda-tanda yang pertama yang pada umumnya dapat dilakukan, bahwasanya untuk menegaskan kehadiran kuasa ilahi. Jadi pada saat orang itu mengabarkan Injil, kemudian terjadi mujizat, mereka akan membuat tanda-tanda, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan, yang timpang akan berjalan. Itu menunjukkan kehadiran kuasa ilahi. Kemudian Tuhan akan memberi peringatan, dan kemudian akan memperkuat iman dari setiap orang yang mendengar. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, mujizat menunjuk kepada peristiwa luar biasa yang membuat pengamat-pengamat akan kagum. Jika ada orang lain yang ada di sana yang melihat bahwasanya ada terjadi mujizat dan mereka belum mengenal Kristus dan belum menerima Kristus menjadi juru selamatnya, mungkin dengan melihat adanya mujizat-mujizat itu, mereka akan menjadi kagum dan mereka akan mau menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Saat ini gereja sedang berdoa agar kesembuhan dan tanda-tanda mujizat terjadi. Biarlah semua gereja akan menjalankan seperti apa yang dinyatakan di dalam Markus 16 itu, bahwasanya inilah tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Biarlah itu yang dipegang oleh setiap gereja. Dan karena setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan dibaptis di dalam Roh. Dan mereka akan dikuasai, dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Yang menguraikan karya Roh Kudus yang mengabdikan orang percaya ketika menuntunnya ke dalam kuasa ilahi, dapat berani bersaksi tentang kasih Kristus. Perlengkapan oleh Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk melayani, sehingga kepenuhan roh ini dapat berulang-ulang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ungkapan-ungkapan yang berbeda. Setiap orang percaya, termasuk para rasul, dapat berulang-ulang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga sekalipun mereka mengalami perlawanan yang terus-menerus dari orang-orang Yahudi, Roh Kudus bagian dari kehendak dan persediaan Allah bagi semua orang yang telah menerima baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mencari dan mengharapkan kembali kepenuhan itu. Banyak orang yang berkata bahwasanya Roh Kudus itu mungkin pada saat kita bersama-sama berdoa, memohon supaya Roh Kudus itu akan turun atas kita, tapi belum pasti pada saat itu. Tapi jikalau kita meminta supaya Roh Kudus itu turun atas kita, kita pasti akan menerimanya, tapi waktunya Tuhanlah yang menentukan. Karena Roh Kudus itu akan memenuhi semua jemaat, seperti yang terjadi di loteng atas pada saat jemaat Tuhan bersama-sama berdoa.
bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Maka bergoyanglah lantai itu dan mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu akan memberikan keberanian kepada setiap orang. Itu sebabnya banyak orang yang tidak berani untuk pergi ke satu daerah atau ke satu tempat yang rasanya tempat itu sangat mengerikan dan rasanya tidak mungkin untuk dikunjungi atau di tempat untuk mengabarkan Injil. Tetapi jikalau Tuhan sudah menyuruh, jangan takut, karena Tuhan pasti akan menemani dan Tuhan pasti punya rencana yang indah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk mengabarkan Injil. Dan bersama-sama dengan mengabarkan Injil ini, supaya kita memohon kepada Tuhan. Yang sejalan dengan mengabarkan Injil adalah mujizat-mujizat yang terjadi. Jadi setiap kali kita di dalam mengabarkan Injil, ada terjadi mujizat. Apakah orang itu akan mengalami kesembuhan? Ataukah orang itu mengalami pemulihan? Mungkin dia mengalami luka batin yang dalam, tetapi setelah diberitakan Injil, mereka itu mengalami pemulihan. Setiap kali orang bertemu dengan Yesus, orang akan mengalami pemulihan. Apakah pemulihan dalam kesehatan, ataukah pemulihan di dalam kerohanian? Bahkan ada juga yang bertemu dengan Yesus itu, yang mati dibangkitkan kembali. Kami dari Yayasan Sola Gracia, sebelum masa pandemi ini mengadakan ibadah di Medan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Doa pemulihan dan doa puasa. Dan hari Sabtu diadakan di Taman Doa jam 2 siang. Setiap kali ibadah ini diadakan selalu pujian penyembahan, kurang lebih setengah jam sampai 40 menit. Sudah itu doa syafaat. Setelah doa syafaat akan disampaikan firman Tuhan. Setelah disampaikan firman Tuhan, diadakan doa-doa untuk orang yang membutuhkannya. Jadi boleh dikata dalam 1 minggu 3 kali ibadah. Dan setiap hari Kamis ada ibadah untuk pengerja. Tapi pada saat ibadah untuk pengerja ini, tidak ada diadakan pelepasan atau mendoakan jemaat karena yang hadir hanyalah pengerja. Tapi selain itu, di Pondok Retreat diadakan 2 kali dalam 1 bulan, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kalau di total ada 18 kali dalam 1 bulan diadakan ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, tidak kurang dari 30 orang setiap kali ibadah yang dilayani. Sekitar 20 ke 30 orang yang dilayani. Dan kebanyakan dari mereka itu merasakan bahwasanya setelah dilayani, mereka mendapatkan kelepasan, mereka mendapatkan pemulihan. Itu bukan kepandaian, bukan karena kegagahan atau keahlian daripada pengerja, tapi karena kuasa ilahi yang ditunjukkan di sana. Karena Tuhan yang bekerja. Tadi tema kita mengatakan bahwasanya kuasa Tuhan itu tidak dapat dibendung. Jikalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satu orang pun yang dapat membendungnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita meminta keberanian, kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita diberikan Tuhan apa yang kita butuhkan di dalam kita melayani. Firman Tuhan mengatakan, mintalah, maka akan kuberikan kepadamu, kata Yesus, karena dia akan meminta kepada Bapa. Kita meminta kepada Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Oleh karena itu kita minta, apapun yang kita minta pasti diberikan. Kalau memang itu ada di dalam firman-Nya. Yang kita minta adalah keberanian. Yang kita minta supaya Tuhan itu, Allah kita itu Jehovah Jireh, akan memberikan, mencukupkan apa yang kita butuhkan.
yaitu kebutuhan kita untuk perlengkapan-perlengkapan untuk mengadakan pelayanan-pelayanan. Pergi ke satu daerah, apa yang kita butuhkan? Kita butuh kendaraan. Apalagi yang kita butuhkan? Keberanian. Apalagi yang kita butuhkan? Bahwa penyertaan ilahi supaya kita dapat mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bukan kita yang mengadakan mujizat, tapi Tuhan yang mengadakan mujizat. Jadi Injil itu berjalan bersama-sama dengan mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Karena dengan cara itulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang sudah terlebih dahulu meminta kepada Tuhan keberanian yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk menyampaikan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami merasakan Tuhan bagaimana hadirat-Mu. Kami merasakan Tuhan bagaimana Engkau tidak dapat dibendung jikalau Engkau mau melakukan sesuatu. Tuhan, kami memohon kepada-Mu, Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang Jehovah Jireh, yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Engkau adalah Allah Jehovah Rafa yang penyembuh. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga bermohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau berkata di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, bahwasanya jikalau kami mengaku dosa kami dan kami meminta ampun, kami berbalik dari jalan kami yang jahat, kami mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau akan mendengar doa kami, Engkau akan menjawab doa kami, Engkau akan memulihkan negeri kami. Tuhan, Tuhan kami mohon kepadamu, pulihkanlah negeri kami Tuhan, pulihkanlah Indonesia Tuhan, angkatlah COVID-19 ini dari bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memberikan kemampuan kepada pemimpin kami, presiden kami, aparat pemerintah kami untuk menjaga negeri kami, untuk memimpin negeri kami, supaya negeri kami ini tetap sejahtera. Tuhan, Engkau berikan juga ketaatan kepada rakyat Indonesia yang jumlahnya 267 juta jiwa. Engkau yang akan membuat kami taat semua apa yang peraturan diberikan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kekasih dan juru selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita semuanya. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan dan jangan lupa juga mengatur jarak satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.